Jangan pernah merasa kecil hati. Kalau ada orang-orang zalim, nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka nggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang nggak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar, gitu kan? Oh, kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Ya. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Nggak nyambung. Jadi, kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran. Baru iri itu. Kenapa dia bisa, saya enggak? Itu ghibtah namanya. Ghibtah. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli surga, masa iri pada orang yang belum jelas surganya? Ini kan? Ahli akhirat, ini kan? Maksudnya ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya nggak akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi kamu diberikan sedikit tidak sama dengan banyak seperti mereka, karena itu bekal kamu untuk ibadah. Itu poinnya, bukan untuk berlebihan dalam masalah dunia. Ya, hati-hati. Kalaupun diberikan lebih, itu pun untuk bekal ibadah juga, bukan untuk pamer. Ya, karena mungkin barangkali orang yang nggak punya harta lebih, dia sudah banyak tahajudnya. Saking jarang makan yang enak-enak, misalnya dia sering puasanya, malam-malam sering bangunnya, sedikit tidurnya, sedikit makannya. Lah kamu sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, gitu kan? Saya berikan harta lebih supaya dengan itu jadi bekal ibadah yang lain. Saingi mereka itu, keluarkan infaknya, sedekahnya, macam-macamnya. Jelas sampai sini? Nah mereka itu kata Allah, biarkan aja. Nanti karena banyak itu digunakan, nggak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat, dosa yang terbanyak dikumpulkan dari situ. Jadi ternyata harta yang dikumpulkan itu karena tidak menjadi ibadah, didapatkan dengan cara yang salah, bukan menjadikan kenyamanan di akhirat, tapi menumpuk dosa dalam kehidupan dia. Hingga akhirnya kata Allah, perhatikan, di ujung waktu mereka akan menyesal dan memohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kesempatan, berikan kesempatan ya Allah, agar bisa memperbaiki diri. Jangan pernah merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi terlihat seperti sejahtera. Terlihat seperti sejahtera. Itu hanya sebatas fata morgana dunia yang jika mereka tidak tobat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti. Yang harus kita lakukan, saya tutup An-Nisa ayat 32. Itu yang harus dilakukan. Ya, tingkatkan ibadah, tingkatkan ikhtiar supaya kita bisa merasakan kenyamanan hidup dunia dan bahagia di akhirat nanti. Baik. Pilih mana? Miskin dunia kemudian kaya akhirat, atau yang kedua, kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Pilih mana? Pilih yang ketiga, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Itu yang paling bagus. Itulah yang ditawarkan di An-Nisa ayat 32 itu. Ya. Kan sahabat Nabi juga tidak harus jadi orang miskin untuk masuk surga. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, gitu kan? Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu nggak ada apa-apanya. Orang terkaya di muka bumi sekarang Bill Gates. Ya. Dibanding Abdurrahman bin Auf nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf itu kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak.